adalah seorang perempuan yang baik yang bernama Hana dan suaminya bernama Elkana. Mereka taat kepada Tuhan dan suka memuji Tuhan serta menunjukkan kebaikan kepada orang-orang lain. Tetapi ada sesuatu yang kurang dalam hidup Hana. Dia tidak dapat memiliki seorang anak karena Hana mandul. Dia menginginkan seorang bayi. Oh, betapa dia sangat menginginkan seorang bayi. Dia menunggu, berdoa, berharap, dan menunggu lebih lama. Tidak ada bayi yang lahir. Setiap tahun Hana dan suaminya pergi untuk berdoa, sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di rumah Tuhan di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah Eli dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan anak itu kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, Berapa lama lagi engkau mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. kata-kata Eli memberikan harapan kepada Hana. Dengan segera sukacita memenuhi hati Hana. Tuhan ingat kepada Hana dan menjawab doanya. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. tetapi akankah Hana ingat akan Tuhan dan janjinya kepada Tuhan? Hana berhenti datang ke rumah Tuhan di Silo seperti yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Apakah Hana lupa akan janjinya kepada Tuhan? Hana berkata kepada suaminya, Nanti apabila anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 epa tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Tuhan menghargai iman Hana yang sangat besar. Sesudah Samuel, Tuhan memberikan lagi kepadanya 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Setiap tahun Hana pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk memuji Tuhan dan untuk membawakan jubah baru yang dibuatnya sendiri untuk Samuel. Samuel menjadi pelayan Tuhan, ia menolong Imam Eli dalam melayani Tuhan. Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas juga ikut melayani Tuhan. Samuel anak yang rajin sekali bekerja. Ia jujur, suka mendengarkan nasihat. Dia rajin membersihkan rumah Tuhan, suka membantu Bapak Eli. Sedangkan Hofni dan Pinehas meskipun sudah besar, mereka malas, pemarah, tidak jujur, tidak menghormati Tuhan, rakus. Mereka suka mencuri daging persembahan milik Tuhan.
Mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat orang tua mereka. Walaupun Imam Eli sudah menegur Hofni dan Pinehas, tetapi mereka tidak mau mendengar, terus saja berbuat jahat. Seharusnya Imam Eli menghukum anak-anaknya yang jahat, tetapi Imam Eli tidak melakukannya. Suatu malam Samuel mendengar suatu suara memanggilnya. Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku, Samuel anakku. Jawab Samuel, "Ya, Bapa." Apakah yang disampaikan kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Ini adalah pesan yang sangat mengerikan. Tuhan akan menghancurkan semua keluarga Eli karena Hofni dan Pinehas sangat jahat dan Imam Eli tidak memarahi mereka. Peringatan Tuhan menjadi kenyataan. Selama peperangan dengan orang-orang Filistin, Hofni dan Pinehas tewas. Ketika Imam Eli mendengar anak-anaknya sudah mati dan tabut Allah sudah dirampas, ia jatuh dari tempat duduknya, lehernya patah dan ia mati hari itu juga bersamaan dengan kematian anaknya.